البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu tentang apa Indah Faisal? Siapakah sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau bahwasanya anta minni wa ana minka, engkau adalah bagian dariku dan aku bagian darimu. Siapa beliau itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berhubungan dengan pembahasan ini, kita kemarin menyebutkan hadis tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Apa itu bunyinya, Pak Abdul Razak? Doanya bagaimana? Nah, doa yang agung walaupun singkat. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan berikan kelurusan padaku. Semuanya hendaknya menghafal doa ini dan mengamalkannya, akhwan. Karena subhanallah, cakupan yang sangat luas. Kita semua hendak merasa cukup dari hidayah yang Allah berikan, senantiasa butuh. Kemudian juga sangat butuh terhadap as-sadad, yaitu kelurusan. Agar seseorang bisa lurus dalam bersikap, lurus dalam berucap ketika hidup di dunia. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, man huwa hawariyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita selesai dari pembahasan ringkas tentang keutamaan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekarang kita masuk pada sahabat berikutnya, khonifillah, yang juga merupakan sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, yaitu Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang dalam poin pertanyaan tentang beliau di sini dikatakan siapa hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya jelas, Zubair ibn al-Awwam. Dan yang dimaksud dengan hawari ikhwanifillah yaitu nasir, penolong, pembela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahwasanya Zubair sebagai hawari beliau. Naam, penolong pilihan beliau sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di sini. Wa dalil hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yarham, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyaz Zubair. Hawari yang pertama, naam, sungguhnya bagi setiap nabi itu hawari. Kenapa di sini hawariyah di fathah? Kenapa indak isim inna? Nah,
inna hawariyan likulli nabiyyin. Sesungguhnya ada penolong-penolong khusus, penolong-penolong pilihan bagi setiap nabi. Dan hawariku adalah Zubair. Hadits ini jelas menunjukkan keutamaan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya beliau adalah hawarinya. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan ikhwan fillah, padahal semua sahabat-sahabat adalah pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penolong beliau. Menolong beliau dalam dakwah, menolong beliau dalam jihad. Kok di sini dikhususkan Zubair saja? Naam. Dijelaskan dalam Umdatul Qari oleh Al-Aini rahimahullahu taala. Karena ini ada iskal. Naam. Beliau mengatakan fa in qulta as-sahabatu kulluhum ansaru Rasulillah alaihi salatu wassalam. Para sahabat keseluruhannya adalah apa? Penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulasa, yang mereka betul-betul ikhlas. Nah, memang ingin menolong Nabi, membela Nabi karena kecintaan, bukan karena riya, bukan karena yang lain. Nah, sekarang fama wajhut takhsis bihi, lalu apa sisi kekhususan Zubair Ibn Al-Awwam dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hawariya Zubair, sungguhnya hawariku adalah Zubair. Maka jawabannya, kata beliau, qulna hadza qalahu hina qala yaumul ahzab. Hina qala yaumul ahzab. Hal ini beliau katakan di saat perang Ahzab. Nah, disinilah pentingnya memahami suatu hadis dengan melihat sababu wurudil hadis. Sebagaimana ketika kita ingin memahami dengan benar suatu ayat, butuh melihat sabab nuzulil ayat, sebab turunnya ayat. Maka demikian pula hadis, kita butuh melihat sebab datangnya hadis tersebut. Makanya Imam Al-Aini rahimahullah taala katakan di sini bahwasanya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi beliau katakan ketika perang Ahzab. Beliau katakan, man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang akan mendatangkan untukku tentang khabar kaum. Naam, taib di perang Ahzab. Karena saat itu Rasulullah beserta kaum muslimin dalam kondisi yang tersepit. Nah, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Karena kaum kufar mereka membuat persekutuan untuk menghancurkan Madinah. Di sisi yang lain, orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah mereka pun mulai berkhianat. Sehingga mengetahui kabar keadaan musuh ini sangat penting. Dan tentunya untuk keluar mencari kabar musuh ini butuh orang yang betul-betul pemberani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada sahabat, siapa yang akan mendatangkan untukku tentang kabar kaum, kabar musuh ini? Faqala Zubair, ana. Maka Zubair mengatakan aku. Dengan serta-merta beliau mengatakan aku sebelum yang lain. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu, siapa yang mau mendatangkan kabar untukku seputar musuh-musuh kita. Maka Zubair mengatakan aku, tanpa ada keraguan. Nah, dan jelas akhwani fillah di sini menunjukkan apa? Pembelaan beliau yang sangat nyata dan keberanian serta apa? Serta kesegeraan beliau dalam usaha memenuhi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah Nabi kemudian mengatakan inna hawariya Zubair. Nah, hawariku adalah Zubair radhiyallahu anhu. Nah, ini sisi kekhususannya.
Walaupun semua sahabat akhwanifillah mereka adalah apa? Mereka adalah pembela dan penolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang Ahzab juga dinamakan dengan perang apa? Indak ya Wahyu. Perang apa Arin? Khandaq. Nah, perang Ahzab sama dengan perang Khandaq. Nah, dinisbahkan kepada Ahzab karena saat itu yang diperangi adalah Ahzab, yaitu apa? Nah, sekutu. Kumpulan dari orang-orang kufar wal musyrikin ditambah dengan orang-orang Yahudi. Sehingga jamak dari hizbun. Hizbun jamaknya ahzabun. Nah, karena yang diperangi sekutu, pasukan sekutu dari orang-orang kufar. Dinamakan perang Khandaq dikarenakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menghadapi pasukan sekutu yang begitu besar menggunakan taktik menggali parit. Nah, menggali parit yang lebar memanjang di apa? Di pintu masuk menuju Madinah. Sehingga orang-orang musyrikin, orang-orang kufar tidak akan bisa masuk kecuali harus melewati parit tersebut. Dan ini cukup untuk menjadikan apa mereka tertahan. Karena kalau mereka bisa langsung ke Madinah ini tentunya berat untuk dihadapi karena banyaknya jumlah. Dan akan membahayakan para wanita dan anak-anak serta orang-orang yang tidak mampu berperang. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perang ini akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keperkasaannya dan tunjukkan kepada manusia bahwasanya kemenangan itu bukan pada banyaknya jumlah, bukan pada bagusnya persenjataan, tapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Kami pun kirim kepada mereka angin dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Allah Maha mampu kalau ingin menghancurkan musuhnya sangat mudah. Sehingga saat itu kaum musyrikin yang berada di luar Madinah mengepung, mereka ditimpa angin yang begitu besar dengan cuaca yang sangat dingin. Nah, akhirnya mereka pulang. Belum berperang sudah hancur. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua seruan-seruan akhwani fillah bagi kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa membuahkan hasil selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mempelajari agama, dengan mempelajari tauhid, mengokohkan keimanan dan menghiasi dengan amalan saleh. Itu sebab utama kemenangan kita. Karena kemenangan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, bukan murni upaya kita dan jerih payah kita. Tidak, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dan Zubair bin Al-Awwam ikhwani fillah, selain dalam hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya beliau adalah hawari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki keutamaan yang banyak. Beliau termasuk salah satu dari 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Jadi sisi hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hubungan Zubair bin Al-Awwam dengan Nabi? Punya kekerabatan tidak? Indak ya Abu Zaid. Ada sisi kekerabatan tidak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zubair bin Al-Awwam? Baik, ada hubungan
kekerabatan ya kawan. Dekat. Karena mereka adalah saudara sepupu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Zubair ibn al-Awwam putra dari bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib. Nah, putra dari bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Dan beliau termasuk salah satu dari 6 orang ashabus syura. Karena pada zaman Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar membentuk majelis syura ya kawan. Dari para sahabat-sahabat terkemuka, di antaranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ashabus syura jumlahnya 6. Di antaranya siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Beliau juga termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Termasuk yang awal-awal menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dalam keadaan berumur 8 tahun. Dan berhijrah dalam umur 18 tahun. Beliau mengalami 2 hijrah ke Habasyah, ikhwani fillah. Sebagaimana dikatakan oleh putra beliau Urwah bin Zubair, Aslama Zubair wa hajara ila ardil Habasyah hijratain ma'an. Zubair masuk Islam dan berhijrah ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Walam yatakhallaf an ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan yang lainnya ya kawan, yaitu tidak pernah absen dari peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang padanya. Jadi semua peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengikutinya. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat semua bagian-bagian tubuhku sudah pernah mengalami luka-luka di medan jihad, bahkan sampai di bagian kemaluanku. Ya, semuanya ada luka-luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana sahabat yang mulia ini betul-betul gigih dan pemberani untuk memperjuangkan agama ini. Sehingga pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya Zubair adalah hawari beliau. Sebagaimana Nabi Isa memiliki hawariyun. Hawariyun yaitu apa? Para sahabat-sahabat pilihan. Demikian pula untuk umat ini, hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan Zubair. Man huwa zaujus sahabiyati Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha? Siapa itu suami dari sahabiyah yang bernama Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha? Wal jawab Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan ini jelas. Zubair suami dari Asma yang terlahirkan dari keduanya sahabat yang mulia juga, yang ditanyakan setelahnya, man huwa awwalu mauludin fil madinati minal muslimin? Siapa itu bayi yang pertama kali lahir di Madinah dari kalangan kaum muslimin? Faidah yang berhubungan dengan awail, yang awal ini faidah unik, diingat-ingat teman. Jadi yang lahir pertama kali di Madinah dari kaum muslimin
Jawabnya adalah Abdullah ibn Zubair. Wa dalil hadits Asma radhiyallahu anha annaha hamalat bi Abdullah ibn Zubair bi Makkah. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmun. Fa ataitu al-Madinah fa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Quba. Asma mengatakan bahwasanya beliau hamil Abdullah bin Zubair ketika masih di Mekah. Kemudian mengatakan aku keluar untuk berhijrah dalam keadaan saat itu sudah genap waktu kelahiran. Tinggal menunggu hari. Kemudian aku datang ke Madinah. Ya, sampai di Madinah, turun di Quba yang merupakan tempat pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Dan didirikanlah masjid pertama kali di Quba. Fa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Quba. Kemudian aku melahirkan Abdullah bin Zubair di Quba. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hajrih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bayi Abdullah bin Zubair tersebut di pangkuan beliau. Tsumma da'a bi tamratin famandaghaha. Tsumma tafala fi fihi. Kemudian Nabi meminta didatangkan sebutir kurma dan beliau kemudian menghaluskannya, mengunyahnya. Dikunyah sampai halus. Kemudian beliau meludahkan ke mulut Abdullah bin Zubair yang saat itu masih bayi. Ini yang dinamakan dengan tahnik. Dan sunnah tahnik bagi bayi yang baru lahir ikhwanifillah, sunnah yang tidak diragukan lagi. Karena dulu para sahabat mereka senantiasa melakukan hal tersebut, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka membawa bayi-bayi mereka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendapatkan keberkahan dari air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang yang mulia, tidak. Baik itu Pak Kiai atau Habib atau Syekh atau yang lainnya. Untuk mencari keberkahan dari air liur mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi masing-masing orang tua, masing-masing orang tua, mengunyah kurma, kemudian dileletkan di rahang atas atau di langit-langit atas si bayi. Sedikit saja. Tidak sampai kemudian satu butir semuanya dimasukkan semua, ini tidak betul. Cuma sedikit saja dileleti. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan faedah yang banyak tentang sunnah tahnik ini. Karena memang kurma al-khanifillah adalah salah satu makanan pokok yang memiliki kandungan nutrisi yang memenuhi semua kebutuhan tubuh kita. Makanya para sahabat, bahkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mampu bertahan hidup dalam keadaan tanpa merasa kekurangan nutrisi dengan sekedar aswadan. Ketika ditanya, terus apa? Karena Aisyah mengatakan, sungguh di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu hilal, thumma hilal, thumma hilal. 3 bulan tidak pernah nyala api. Di rumah-rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama berbulan-bulan api tidak menyala, tidak ada yang untuk dimasak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian, dan tidak ada tentunya keluarga yang lebih mulia dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada rumah tangga yang paling Allah cintai tentunya daripada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan demikian, dapur mereka tidak ngebul.
Dapurnya tidak nyala, tidak masak. Maka ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma yughadzikuma?" Terus apa yang kalian gunakan untuk makan? Aswadan, tamr wal ma', yaitu kurma dan air. Dari sini para ulama mengambil istimbat bahwasanya pada kurma dan air ikhwani fillah memang sudah mencukupi semua kebutuhan nutrisi kita. Seandainya itu tidak cukup, dalam artian ada zat-zat tertentu yang kurang, tentunya pertumbuhan akan apa? Akan pincang. Dalam artian tidak bisa selaras, tidak bisa seimbang. Memang ketika diteliti, kandungan kurma sangat sangat menyeluruh. Nah, inilah salah satu hikmah disunahkannya tahnik untuk apa? Untuk bayi yang baru lahir. Fakana awwala syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma hannakahu bitamrah. Maka adalah pertama kali yang masuk di kerongkongan Abdullah bin Zubair adalah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur yang mulia. Yang para sahabat dulu juga ketika Nabi meludah, mereka bersegera untuk bisa mendapatkan air liur itu jangan sampai jatuh ke tanah, kemudian diusapkan ke tubuh mereka. Tsumma hannakahu bitamrah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik Abdullah bin Zubair dengan kurma. Tsumma da'alahu wa barraka alaih, kemudian mendoakan bagi Abdullah bin Zubair dan memohonkan keberkahan atasnya. Barraka alaih maksudnya mendoakan keberkahan. Allahumma barik lahu, ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Dan ini juga sunnah yang hendaknya dilakukan oleh orang tua dan siapa saja yang mendapatkan kabar gembira dengan kelahiran anak. Mendoakan kebaikan dan mendoakan keberkahan. Adapun lafaz khusus ikhwani fillah yang diucapkan, doa khusus yang diucapkan sebagai ucapan selamat atas kelahiran bayi, maka kita tidak mendapati riwayat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permasalahannya luas. Silahkan mendoakan, yang penting padanya doa kebaikan dan doa memohon keberkahan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Qala wa kana awwala mauludin wulida fil Islam, dan adalah Abdullah bin Zubair bayi yang pertama kali lahir di zaman keislaman. Siapa ini? Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Ya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dan beliau wafat akhwani fillah, orang yang terakhir kali meninggal di tangan Hajjaj ibn Yusuf Al-Zalim. Yang sampai terjadi khilaf tentang Hajjaj bin Yusuf ini Al-Thaqafi, Al-Zalim, apakah kafir atau tidak. Tapi yang rajih dia tidak sampai derajat kafir, tapi seorang yang zalim, karena dengan sebab dia banyak meninggal ikhwani fillah orang-orang mulia, sahabat maupun tabi'in. Cuman para ulama memberikan uzur karena apa? Dia muta'awil, mentakwil bahwasanya siapa saja yang tidak mengikuti perintah dia, maka dia adalah pembangkang, sehingga apa? Halal darahnya, karena dia penguasa saat itu. Kemudian ketika telah banyak korban dia, dan terakhir ikhwanifillah Abdullah bin Zubair ini, dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan lagi untuk bisa membunuh setelah dia membunuh sahabat yang mulia tersebut.
Nah, sehingga dia ketika hidup setelah itu merasa dikejar-kejar terus oleh bayang-bayang Abdullah bin Zubair dalam mimpinya. Sebagaimana disebut dalam tarikh. Karena doa dari sang ibu untuk Allah Subhanahu wa taala jangan sampai memberikan kesempatan kepada Hajjaj setelah membunuh Abdullah bin Zubair. Kalau membunuh manusia biasa kezaliman, apalagi ini yang dibunuh sahabat. Nah, tapi semua itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan padanya hikmah yang besar. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahirabbil alamin.